Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali pada pagi hari ini. Selamat menikmati hari yang baru dengan penuh ucapan syukur. Saya juga akan menyapa selamat siang bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang beraktivitas, sedang bekerja pada hari ini. Dan selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara yang sedang berkumpul bersama-sama dengan keluarga beristirahat. Karena mungkin kelelahan dalam pekerjaan, aktivitas, dan sedang beristirahat, kembali bersama saya pada hari ini dalam sharing kelas hari ini, The Living Word hari ini. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini dapat membangun, meneguhkan iman Bapak Ibu Saudara untuk menjalani kehidupan rohani Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah terus mari kita renungkan firman-firman Tuhan, karena firman-firman itu selalu baru setiap hari. Hari ini saya akan membawakan tema tentang jaminan kemenangan, tentang jaminan kemenangan. Kita mungkin sudah mengetahui siapakah Raja Salomo itu, sudah mengerti tentang hal-hal yang dilakukan, apa saja yang telah diperbuat oleh Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang paling berhikmat, raja yang paling berhikmat. Namun ada sisi lain dari Raja Salomo yang perlu kita ketahui, yang banyak orang lain tidak ketahui, yang tidak mengetahui ini. Dan hari ini saya akan berbagi apa yang saya ketahui mengenai Raja Salomo, mengenai kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca dalam Mazmur 44 ayat 4. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Mazmur 44 ayat 4. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Sekali lagi, sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, seorang olahragawan akan sangat bangga dan bahagia jika tujuan yang selama ini dia idam-idamkan menjadi kenyataan, yaitu meraih mahkota kemenangan, meraih piala kemenangan, meraih kemenangan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi sangat mengecewakan bila kemenangan itu akhirnya harus jatuh ke tangan orang lain, hanya karena kesalahan sendiri, hanya karena kesalahan yang kita lakukan sendiri. Tanpa disadari seringkali kita kurang memperhatikan hal-hal semacam ini Bapak Ibu Saudara. Padahal pada saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saat itu juga janji kemenangan atau janji-janji kemenangan dari Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Dinyatakan dalam hidup kita. Pemazmur mengungkapkan bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang diurapinya dalam Mazmur 20 ayat 7. Mazmur 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Tetapi yang dialami oleh banyak orang justru sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Justru malah sebaliknya. Seperti yang dialami oleh Raja Salomo ini Bapak Ibu Saudara. Yang dialami oleh Raja Salomo, yang seharusnya melewati masa tuanya yang seharusnya melewati masa tuanya dengan menyenangkan, dengan sukacita, dengan bahagia, hari yang bahagia, tetapi akhirnya dia melewati masa tuanya dengan sangat tidak menyenangkan Bapak Ibu Saudara. Kita lihat apa sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh Salomo, Raja Salomo, sehingga janji-janji kemenangan yang seharusnya menjadi miliknya itu hilang. Janji kemenangan yang seharusnya menjadi miliknya itu hilang. Yang pertama adalah tidak taat pada kehendak Tuhan. Loh, Raja Salomo bisa tidak taat juga? Bisa Bapak Ibu Saudara. Tidak taat pada kehendak Tuhan, pada kehendak Tuhan. 1 Raja-Raja 2 ayat 11, 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 2. 1 Raja-Raja 11 ayat 1 sampai 2. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Ayat 12. Padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan
telah berfirman. Sekali lagi saya ulang, padahal tentang bangsa-bangsa itu Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Allah-Allah dalam kutip Allah kecil. Hati Salomo telah berpaut, tetapi hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Yang pertama, kenapa janji kemenangan yang seharusnya dimiliki oleh Raja Salomo akhirnya hilang? Yang pertama, karena tidak taat pada kehendak Tuhan. Tidak taat kepada kehendak Tuhan. Jadi jelas ketidaktaatan akan membawa kepada kehancuran bagi hidup seseorang. Ketidaktaatan yang dilakukan Salomo oleh Raja Salomo untuk mengambil perempuan asing dan menjadikannya sebagai istri, dan melalui tindakan Salomo itu juga memberi contoh bahwa orang yang tidak taat cenderung akan menghalalkan segala cara dan cenderung membenarkan diri sendiri. Yang kedua, hati yang tidak melekat kepada Tuhan. Hati yang tidak melekat kepada Tuhan. Masih sama dengan 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3-8. Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Ayat 3, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ayat 5, demikianlah Salomo mengikut Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikut Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Ayat 6, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ayat 6 ya. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Ayat 7, pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Ayat 8, demikian juga dilakukan bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Apa yang membuat Salomo tidak menerima janji kemenangan itu adalah karena hati yang tidak melekat kepada Tuhan. Hati kita mencerminkan kita itu sendiri, Bapak Ibu. Dan dari dalam hati kita akan muncul dua hal, yaitu baik dan yang buruk. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Jika orang percaya hatinya sudah tidak melekat lagi dengan Tuhan, maka ibarat sungai yang kering dan tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, apa yang membuat Raja Salomo kehilangan janji kemenangannya itu? Yang ketiga itu tidak dapat menghargai anugerah Tuhan. Tidak dapat menghargai anugerah Tuhan. 2 Raja-Raja 11 ayat 9-10. Dikatakan, sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya. Di sini katakan Allah sendiri telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain, akan tetapi ia tidak berpegang pada perintah Tuhan. Yang ketiga adalah dia tidak dapat menghargai anugerah Tuhan. Ya, padahal dia sudah bertemu dengan Tuhan sebanyak 2 kali. Alkitab mencatat bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Salomo sampai 2 kali untuk menyatakan janjinya. Bapak Ibu Saudara bisa baca dalam 1 Raja-Raja pasal 3, kemudian dalam 1 Raja-Raja pasal 9. Inilah yang dimaksud dengan Salomo mendapatkan anugerah Tuhan, tetapi tidak dapat menghargainya, Bapak Ibu Saudara. Dia sudah dapat anugerah Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan, tapi dia tidak menghargai itu, Bapak Ibu Saudara. Anugerah itu menjadi sia-sia karena Salomo tetap tidak berpegang pada yang namanya perintah Tuhan.
dia tidak berpegang pada perintah Tuhan, dan akibatnya yang ditimbulkan sangat fatal, yaitu kerajaannya Bapak Ibu Saudara terkoyak, dan ada murka Tuhan atas hidupnya. Ada murka Tuhan atas hidupnya. Saat ini kita diajak untuk mengoreksi hidup kita. Mengoreksi hidup kita Bapak Ibu Saudara. Apakah janji kemenangan itu telah kita nikmati setiap saat, atau justru kemenangan itu hilang daripada hidup kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita koreksi diri kita. Jika berjalan terlalu jauh dari Tuhan, kita harus kembali dalam pimpinannya, segera kembali dalam tuntunannya, segera kembali dalam arahannya Tuhan, dalam kehendaknya Tuhan, sehingga dia bisa memulihkan kita, dan masa depan yang indah itu akan benar-benar menjadi kenyataan. Janji-janji kemenangan itu menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Janji kemenangan yang dari Tuhan akan terjadi dalam segala aspek kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, apabila kita menjaga diri kita terhadap yang jahat, dan menjaga diri kita untuk selalu hidup dalam kebenaran. Jadi atas kualitas hidup kita, ketaatan kita dan kekudusan kita akan menentukan kemenangan-kemenangan kita yang akan kita raih, mahkota kemenangan yang akan kita raih. Ketaatan kita sebab Tuhan selalu berjalan menyertai kita. Tuhan selalu berjalan menyertai kita, supaya jangan Tuhan melihat dan menemukan sesuatu yang senonoh, yang tidak benar, yang tidak kudus di dalam kehidupan kita, lalu Tuhan berbalik daripada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari mulai renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan dan percaya mungkin banyak Bapak Ibu Saudara yang mengerti firman Tuhan mengenai Raja Salomo, tapi ada hal-hal yang perlu kita ketahui, bahwa Raja Salomo juga dia mengalami hal ini. Karena apa? Ketidaktaatannya kepada Tuhan, sehingga kemenangan, janji kemenangan yang seharusnya dia peroleh, akhirnya dia tidak nikmati itu Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah itu jangan terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai kita sudah melakukan banyak hal dari awal, dari masa muda mungkin Bapak Ibu Saudara sudah melakukan banyak hal untuk pelayanan Tuhan, tapi akhirnya di masa tua nanti atau sekarang Bapak Ibu tidak menikmati janji kemenangan itu. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengalami hal yang mungkin merasa saya sudah salah jalan, mari cepat kembali, cepat bertobat, cepat memulihkan diri kembali dalam tuntunan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada hari ini hamba-Mu telah selesai berbicara, dan biarlah Engkau yang terus memberkati kami, mengingatkan kami akan setiap janji-janji Tuhan itu, sehingga kami terus berpatokan dalam pimpinan Engkau saja Tuhan. Berkati setiap kami, kuatkan kami, mampukan kami untuk berpegang dalam iman kami, kepercayaan kami akan Engkau Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami berhamba-Mu telah selesai berbicara pada hari ini. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you dan stay safe.